Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ranasari, kelas 5B, Prodi Tadris Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan materi himpunan kelas 7 SMP. Yang pertama di sini ada petunjuk. Petunjuk untuk menggunakan menu-menu yang ada di dalam PPT tersebut. Yang kedua itu ada tujuan. Di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi himpunan. Yang kedua, siswa dapat menentukan contoh himpunan dan bukan himpunan. Yang ketiga, siswa dapat membedakan himpunan dan bukan himpunan. Yang terakhir, siswa dapat menuliskan notasi himpunan dan menyatakan himpunan. Langsung saja kita masuk ke bagian materi. Di sini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama itu ada konsep himpunan. Di konsep himpunan ini, kita akan membahas pengertian himpunan dan cara menyatakan himpunan. Yang kedua ada jenis-jenis himpunan. Di sini kita akan membahas 5 jenis himpunan, yaitu himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan yang sama, himpunan saling lepas, dan yang terakhir himpunan kuasa. Yang terakhir itu ada operasi himpunan. Kita akan membahas 4 operasi. Irisan, gabungan, komplemen, dan yang terakhir selisih. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi konsep himpunan. Pertama kita akan membahas pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang mempunyai sifat tertentu atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Anggota himpunan dilambangkan dengan lambang seperti ini, sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan seperti ini. Masuk ke contoh himpunan. Yang pertama ada kumpulan hewan berkaki 4. Nah, hewan berkaki 4 ini kan ada kambing, kucing, sapi. Nah, dia kan terdefinisi dengan jelas. Maka, dia termasuk ke himpunan. Yang kedua ada kumpulan nama-nama hari. Nama-nama hari itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu. Karena dia terdefinisi dengan jelas, maka ia termasuk ke himpunan. Yang kedua, contoh bukan himpunan. Contoh pertama, kumpulan anak yang cantik. Nah, cantik ini kan bersifat subjektif. Setiap orang kan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut kita cantik, belum tentu menurut orang lain cantik. Maka, ia termasuk bukan himpunan karena tidak terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, kumpulan hari yang istimewa. Istimewa di sini kan juga bersifat subjektif. Menurut kita hari Jumat itu istimewa. Belum tentu menurut orang lain hari Jumat itu istimewa. Entah menurut mereka hari Senin yang istimewa. Makanya ia termasuk bukan himpunan karena tidak terdefinisi dengan jelas. B. Cara menyatakan himpunan. Pertama, mengenumerasi semua elemen-elemennya. Enumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara 2 buah tanda kurung kurawal dengan dibatasi tanda koma di antara anggotanya. Misal anggotanya itu terlalu banyak, kita bisa menuliskannya seperti ini untuk mempersingkatnya. Contoh, tuliskan anggota dari himpunan tersebut. Himpunan D
sama dengan bilangan ganjil kurang dari 15. Nah, bilangan ganjil yang kurang dari 15 ini kita tuliskan semua. Menuliskannya itu di antara dua buah tanda kurung kurawal dengan dibatasi dengan tanda koma. Maka dia akan menjadi seperti ini untuk penulisannya. Bilangan ganjil adalah bilangan asli yang bukan kelipatan dari 2 dan tidak bisa dibagi 2. Makanya himpunan D adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Yang kedua itu ada notasi pembentukan himpunan. Himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Nah, di sini ada aturan. Yang pertama, bagian kiri, tanda yang seperti ini itu melambangkan elemen himpunan. Yang kedua, tanda seperti ini dapat dibaca di mana, yang sama, atau sedemikian hingga. Bagian tanda ini menunjukkan syarat keanggotaan himpunannya. Dan yang terakhir, tanda koma atau tanda titik di atas koma di bawah dalam syarat keanggotaan itu dibaca dan. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. A dapat dinyatakan dengan seperti ini. A sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Atau dengan cara yang kedua, kita bisa menuliskannya dengan notasi. Maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, dia kan akan menjadi lebih singkat. Maka di sini kita membacanya X, di mana X anggota P. Nah, P di sini melambangkan bilangan bulat positif dan X kurang dari 6. Kita boleh menuliskannya dalam notasi seperti ini. Oke, next. Yang ketiga, menggunakan diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan dalam bentuk grafis. Contoh, misalkan himpunan U. Himpunan U ini ialah himpunan semesta. Semesta itu bisa dilambangkan dengan U atau S. Himpunan U sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 8. Titik-titik ini melambangkan angka 4, 5, 6, dan 7. Himpunan A 1, 2, 3, 5 dan himpunan B 2, 5, 6, 8. Tiga himpunan ini dapat kita sajikan ke dalam diagram Venn. Nah, untuk diagram Venn, kalian harus selalu mempersiapkan persegi 4 seperti ini. Nah, di mana bagian yang paling kiri, kalian tuliskan U atau S untuk himpunan semestanya. Selanjutnya, kalian tentukan antara himpunan A dan B, adakah anggota yang sama? Kalau ada anggota yang sama, maka kita menuliskannya di posisi tengah-tengah seperti ini. Nah, sedangkan yang belum ada di dua himpunan, baik himpunan A dan himpunan B, berarti kita meletakkannya itu di bagian luas seperti ini. Dia berada di luar. Oke, next. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu jenis-jenis himpunan. Yang pertama itu ada himpunan kosong. Suatu himpunan A dapat dinyatakan himpunan kosong jika dan hanya jika himpunan A sama dengan 0. Dalam kalimat lain, himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun anggota. Nah, himpunan kosong bisa dinotasikan dengan
kurung kurawal yang tidak ada anggotanya seperti ini, atau 0 ada garisnya seperti ini. Contoh, himpunan B, X, di mana X kurang dari 9 lebih dari 8, dan X anggota bilangan bulat. Nah, Z di sini itu bilangan bulat. Maka B tidak memiliki anggota karena bilangan bulat yang lebih dari 8 kurang dari 9 itu kan tidak ada. Sehingga kita dapat menuliskannya seperti ini. B sama dengan 0 pakai garis seperti ini, atau N dalam kurung B sama dengan 0. Ini untuk himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. A merupakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B, dan dapat dilambangkan dengan seperti ini, atau kita dapat dinotasikan dengan A bagian B jika dan hanya jika setiap X anggota A, maka X anggota B. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka A bagian B itu bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau digambarkan ke dalam diagram Venn seperti ini, maka himpunan A-nya itu berada di dalam lingkaran B. Nah, ini kan lingkaran B-nya. Maka himpunan A-nya itu selalu berada di dalam lingkaran B-nya. Maka dapat kita notasikan seperti ini. A bagian dari B. Oke, next. Himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Nah, A sama dengan B jika setiap elemen A itu merupakan elemen B dan sebaliknya. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Kita dapat notasikan seperti ini. A sama dengan B jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Contoh, A itu ada himpunannya itu ada A, N, G, I, N, dan himpunan B itu ada N, I, G, N, A. Maka himpunan A ternyata memiliki anggota-anggota yang sama dengan himpunan B, atau A sama dengan B. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa himpunan A dan himpunan B itu sama, walaupun letak hurufnya itu dibalik-balik atau di sembarangan. Tapi anggota-anggotanya kan sama, A, N, N, dan seterusnya. Maka ini dapat kita sebut himpunan yang sama.
Yang keempat, himpunan saling lepas. Jika terdapat dua atau lebih himpunan yang memiliki anggota yang berbeda satu sama lainnya dan tidak memiliki satu buah anggota yang sama, maka himpunan dikatakan saling lepas atau disjoint set. Notasinya kita bisa tuliskan seperti ini. Contoh, himpunan A itu ada A, B, C, dan D. Sedangkan himpunan B itu ada 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kita gambarkan ke diagram Venn, maka dia akan membentuk seperti ini. Nah, dia akan terpisah karena dia himpunan saling lepas. Kan himpunan saling lepas tadi itu yang memiliki anggota yang berbeda, maka kita tuliskan seperti ini. Himpunan A di dalam sini, sedangkan himpunan B-nya di dalam sini. Oke, yang kelima itu himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A dinotasikan dengan P dalam kurung A. Adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian A. Banyak anggota himpunan kuasa A adalah 2 pangkat banyak anggota himpunan A. Kita dapat notasikan seperti ini. N dalam kurung P dalam kurung A sama dengan 2 pangkat NA. Contoh, jika NA sama dengan 3, maka NPA sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sini tadi kan NA. Nah, sedangkan NA-nya ini kan sama dengan 3. Maka kita substitusikan ke dalam sini. Makanya dia menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8. Maka hasilnya itu 8. Contoh yang kedua itu NB sama dengan 5. Maka NPB-nya itu pangkat 5. Karena NB-nya kan 5. Jadi kita masukkan. Maka ia menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu operasi himpunan. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas irisan. Apa sih irisan itu? Nah, irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Irisan dilambangkan dengan seperti ini. Kita dapat notasikan seperti ini. Himpunan A irisan B sama dengan X di mana X anggota A dan X anggota B. Contoh, misalkan himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B-nya 2, 3, 5, 7. Maka kita cari himpunan yang beranggotakan yang sama. Nah, di sini kan sudah terlihat dengan jelas. Himpunan yang sama itu kan ada 2, 3, dan 5. Maka A irisan B 2, 3, 5. Kalau kita gambarkan ke diagram Venn, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, yang di tengah-tengah ini itu sebagai irisannya, karena ya tadi kan memiliki anggota yang sama. Maka dia dituliskan di tengah seperti ini. Yang kedua, gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari A atau himpunan B. Gabungan dilambangkan dengan seperti ini. A gabungan B.
kita dapat notasikan A gabungan B sama dengan X di mana X anggota A atau X anggota B. Contoh, misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 2, 3, 5, 7. Maka di sini tadi kan gabungan itu adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari A dan B. Maka ini kita gabungkan. Jadi A gabungan B itu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kita dapat menggambarkan ke diagram pen, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, yang diarsir warna biru ini itu melambangkan atau menyatakan A gabungan B. Bisa dimengerti? Oke, kita next. Yang ketiga ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A adalah yang anggota himpunannya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota himpunan A. Nah, dapat kita simbolkan dengan C dan aksen. Kita notasikan seperti ini. A pangkat C sama dengan X di mana X anggota S dan X bukan anggota A. Contoh, himpunan S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan anggota himpunan A 2 dan 4. Maka komplement dari A adalah yang bukan nilai A, yaitu 1, 3, 5, 6. Karena 2 ini kan anggota dari A dan 4 ini anggota dari A, maka dia tidak termasuk. Makanya komplemennya cuman 4 ini. Nah, kalau digambarkan ke diagram pen, dia seperti ini. Yang warna kuning ini sebagai komplement dan yang di dalam lingkaran ini melambangkan himpunan A, sedangkan yang di luar ini adalah himpunan semestanya. Oke, masuk ke yang terakhir yaitu selisih. Nah, selisih dari dua himpunan A dan B, suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A, tetapi bukan merupakan anggota dari B. Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan seperti ini. A dikurang B atau A pakai garis seperti ini. Dapat kita notasikan A dikurang B sama dengan X di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Nah, A dikurang B itu adalah himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Contoh, himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B ada 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kita lihat mana dari anggota A yang tidak ada di anggota B. Maka kita tuliskan. Di sini kan sudah jelas. Yang nggak ada di situ ialah 1, 2, dan 3. Maka kita menuliskannya A dikurang B sama dengan 1, 2, 3. Maka kita dapat menggambarkan ke dalam diagram Venn seperti ini. Nah, yang diarsir warna pink ini itu menunjukkan anggota A
kurang B. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Di sini kalian bisa mengerjakan kuis untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang himpunan. Di sini ada 4 soal yang dapat kalian kerjakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya harap kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.